Bacakan pernyataan sikap Purnawirawan Prajurit TNI. Forum Purnawirawan Prajurit TNI menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari DPD et impera dan dari disintegrasi bangsa. Sejumlah purnawirawan Jenderal TNI menyampaikan 8 tuntutan sebagai respons terhadap berbagai kondisi yang tengah dihadapi bangsa. Pernyataan tersebut tertuang dalam sebuah dokumen yang ditandatangani oleh para tokoh militer senior. Nama-nama seperti Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Soebijanto, serta Marsekal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan tercantum dalam dokumen tersebut. Sementara itu, tanda tangan Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno turut tercantum dalam kolom mengetahui. Lembar tuntutan tersebut bertanggal Februari 2025. Forum Purnawirawan mendukung program kerja Kabinet Merah Putih atau Astacita, kecuali pada pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN. Mereka juga menyerukan penghentian Proyek Strategis Nasional, PSN, yang dinilai bermasalah. Isu tenaga kerja asing juga tak luput dari perhatian mereka. Mereka juga mendesak agar menteri yang tersangkut kasus korupsi segera diganti, serta Polri dikembalikan ke fungsi utamanya sebagai penjaga ketertiban masyarakat di bawah Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya, mereka mengusulkan agar MPR mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, karena putusan Mahkamah Konstitusi terkait pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu dinilai melanggar hukum. Pernyataan sikap Purnawirawan Prajurit TNI. 1. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Astacita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. 3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang, dan kasus-kasus serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja asing Cina ke negara asalnya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. 6. Melakukan resapel kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA, Rizal Fadilah akan melampirkan bukti tambahan untuk melengkapi pengaduan dugaan ijazah palsu Joko Widodo ke Bareskrim Polri.
TPUA sudah mendaftarkan aduan masyarakat ke Bareskrim Polri sejak 9 Desember 2024. Rizal mengatakan, TPUA terakhir memberikan bukti tambahan pada Maret berdasarkan temuan Rismon Hasiholan Sianipar dan Roy Suryo. Keduanya merupakan tim ahli forensik digital dan pakar telematika yang membantu TPUA. Salah satu bukti baru yang akan dilampirkan adalah perbandingan lembar pengesahan. Rizal mengatakan, lembar pengesahan skripsi Jokowi tertulis tesis untuk gelar sarjana. Padahal, kata Rizal, lembar pengesahan lain pada tahun terbit yang sama tertulis sarjana. Selain bukti baru, TPUA juga memasukkan bukti yang lama sehingga semakin banyak bukti untuk mendorong Bareskrim. Tim kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, belum merespons konfirmasi wartawan soal upaya hukum lebih lanjut terhadap penuding ijazah palsu Jokowi. Dalam pernyataan terakhir, tim kuasa hukum Jokowi sedang mengkaji untuk mengugat mereka yang telah menuding ijazah Jokowi palsu. Kendati sudah mengantongi beberapa nama yang potensial, tim kuasa hukum Jokowi masih enggan mengungkap identitas mereka. Firmanto beralasan, saat ini pihaknya masih mengkaji bukti-bukti tudingan yang dilontarkan beberapa orang. Firman juga tak gamblang mengonfirmasi apakah mantan dosen Universitas Mataram Rismon Hasiholan Sianipar akan turut digugat. Rismon melalui unggahan video di YouTube menyebut ijazah Jokowi palsu setelah menganalisis lembar pengesahan dan sampul skripsi Jokowi. Universitas Gadjah Mada sebagai instansi yang berwenang. Itu juga sudah disampaikan oleh Dekan Kehutanan dan juga Bapak Rektor sendiri sudah mengkonfirmasi hal tersebut. Dan selain pada itu juga sudah pernah berkali-kali ijazah Bapak digunakan dan dikonfirmasi oleh KPUD dan KPU Republik Indonesia pada saat Bapak Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota, kemudian gubernur, dan terakhir menjadi Presiden Republik Indonesia. Awal bertemu kita, dia mengatakan tidak akan menunjukkan ijazah aslinya selain perintah pengadilan. Wih, hebat bener, kayak yang ngerti hukum. Nah, ternyata memang karakter bohongnya ini terbukti di situ juga. Gitu, terbukti di situ juga bahwa memang dia pembohong. Cek bahasa Sunda nama tukang wadul. Gitu ya. Karena kok dia sudah memperlihatkan kepada wartawan, katanya nggak mau memperlihatkan selain perintah pengadilan. Ke wartawan ditunjukkan, tapi ternyata yang ditunjukkan tidak boleh difoto. Gitu. Dan kita yakin soal SMA-nya palsu karena sedang digugat sekarang. Gitu kan oleh Dr. Taufik. SMA 6 atau SMPT.